Oppo tuh kalau buat smartphone ada-ada aja ya. Kok bisa ngasih desain planet 3D seunik ini? Fitur-fiturnya juga super fun dan instan. Kita bisa kreasiin aja, bikin konten tuh kayak jauh lebih unik nih. Halo guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Oppo Reno 16F 5G. Ini tuh si bungsu ya teman-teman daripada Oppo Reno 16 series yang dikenalin. Harganya tuh bakal lebih terjangkau pasti, tapi gimana nih buat fitur-fiturnya? Apakah tetap lengkap? Ya udah yuk langsung ditonton videonya sampai akhir. Oke, ini kita unboxing tipis-tipis dulu di mana Oppo Reno 16F 5G ini yang kita bahas itu dengan varian warna pop white. Di dalam isian boxnya itu lengkap, udah termasuk dapat casing dan juga charger 80 watt. Dan ini dia Oppo Reno 16F 5G. Ini jujur ya smartphone dengan desain terunik yang pernah gue temuin selama review kayaknya. Ini sebuah inovasi sih ya, dimana Oppo Reno 16F 5G itu dengan 3D pop planet design berbasis Holoverse 3D teknologi. Ini kayak ngasih efek planet yang seakan tuh kayak melayang gitu. Cakep dan unik banget asli, ini kalian mesti banget lihat secara langsung sih ya. Nanti kasih tau gue ya komentar kalian tuh kayak gimana tentang desainnya. By the way, pilihan warna itu ada 3 ya teman-teman. Kalau mau ngerasain 3D desainnya cuma ada di varian warna putihnya. Dan ada juga warna ultraviolet dan ungu nebula juga nih ya yang gak kalah cakep dan kelihatan mewah. Di genggaman terasa cukup compact ya dengan sudut-sudut membulat gitu. SIM tray-nya tuh hybrid alias bisa aktifin 1 SIM plus 1 microSD. Dan di bagian kirinya ini sekarang ada AI Snap Key. Ini tombol fisik untuk akses beberapa pengaturan tertentu ya. Feel di genggaman tuh udah asik ya teman-teman, meski nggak sesolid kakaknya. Selain desainnya yang stand out, fitur kameranya juga termasuk yang trendy nih ya. Ini kok Oppo kepikiran aja gitu, kita bisa hasilin foto-foto gemas kayak gini. Bener-bener kayak langsung diedit di Oppo Reno 16F 5G tanpa aplikasi tambahan. Nanti gue info detail caranya kayak gimana. Sekarang kita lihat dulu bagian si kameranya nih ya. Nah, Oppo Reno 16F ini dibekali dengan 3 kamera yang semuanya itu 50 megapiksel. Kecuali si ultrawide-nya ya. Dan kalau kita cek mode kameranya tuh yang paling fresh sekarang tuh ada pop cam dengan berbagai filter yang terinspirasi dari fotografi film yang masih bisa kita adjust lagi nih ya, sesuaiin aja sama selera teman-teman. Untuk fotonya tuh teman-teman bisa nikmatin 0,6 kali dan telenya itu di 3,5 kali. Dan ada juga mode kamera lainnya nih. Sedangkan untuk rekaman videonya bisa hingga 4K 30fps dan 1080 di 60fps. Nah, buat yang nyari dual view video tuh ada di bagian sini ya teman-teman. Kalau untuk kamera depannya, ini jujur ya termasuk salah satu smartphone mid-range tercantik untuk kebutuhan foto-foto nih kamera depannya. Dimana Oppo Reno 16 series ini tuh dengan 50 megapiksel ultra wide selfie kamera. Jadi emang ada opsi 0,6 kali gitu ya. Jadinya tuh bisa foto ataupun ngevlog dengan cakupan yang lebih luas di kamera depannya. Ini seru banget, udah gitu berasa tetap beauty nih. Untuk hasil fotonya meski ini varian F, untuk hasilin kamera tuh tetap nyenengin ya, khususnya tuh di kondisi outdoor di cahaya berlimpah. Ini hasil fotonya bakal semenarik ini ya. Saturasi warnanya perhatiin dibuat kayak lebih menarik gitu, detailnya juga baik. Foto healing tipis-tipis bisa terabadikan dengan ciamik. Kalau udah posisinya masuk ke indoor, ini perlu penyesuaian sih ya. Kita tuh kayak perlu sedikit naikin exposure-nya buat hasilin foto yang lebih clean. Atau semisal mau ngerasain vibes yang berbeda, itu bisa manfaatin pop cam. Ini ada sekitar 9 filter gitu ya teman-teman, jadi sesuaiin aja sama selera kalian. Hai, ini contoh rekaman kamera depannya Oppo Reno 16F 5G. Jadi ini ada opsi 0,6 kali, dia lebih ke wide gitu, lebih lebar cangkupannya, jadi bisa dapetin detail di belakang tuh kayak lebih enak aja gitu. Terus coba kita sambil jalan, kira-kira dia kestabilannya kayak gimana ya, coba. Contoh rekaman kamera belakangnya Oppo Reno 16F. Jadi ini settingannya di ultra wide dan harus di 1080 30fps. Kalau setting di 60fps, ultrawide juga nggak aktif, 4K pun ultrawide nggak aktif. Kalau bakal kayak gini. Ini settingannya 4K, 4K-nya kayak gini. Kalau pas kita rekam di 4K, dia nggak ada apa namanya, buat kita atur ke ultrawide ya. Jadi kayak dibuat ini 1 kali aja. Nah, dari hasil foto yang cakep-cakep tadi, kita tuh bisa kreasiin fotonya jauh lebih menarik nih teman-teman. Ada beberapa pilihan nih ya, Oppo tuh udah sediain di sini, jadi kita nggak repot install aplikasi lainnya, tinggal pakai aja.
Salah satu yang fresh itu fitur AI Remix Collage. Caranya itu pilih foto yang untuk backgroundnya, ini bisa foto ataupun video, lalu hiasi aja dengan stiker-stiker lucu yang udah disediain nih. Nah menariknya tuh kita bisa custom stiker pakai foto kita ataupun foto peliharaan kita gitu ya. Jadinya nanti si AI itu bakal secara otomatis menghapus background dan mengambil si subjeknya aja. Udah deh, setelahnya atur aja sesuai dengan kreasi kalian. Fitur ini tuh sangat fun dan instan ya buat kita tuh bikin konten yang jauh lebih berkesan. Nah khusus yang F-series ini stikernya tuh hanya bentuk foto ya teman-teman. Jadi itu salah satu yang membedakan ya. Jadi kalau mau lebih gemes lagi bisa ambil varian kakaknya. Oke lanjut ya, sekarang tuh ada AI Pop Out 2.0 dimana kita tuh bisa hasilin foto kolase pop out gitu. Ini caranya tinggal pilih aja 2-9 foto ataupun motion foto, rasionya pun bisa sesuaiin aja, terus pilih aja nih foto mana yang mau dibuat pop out. Ini teman-teman bisa coba-coba aja ya bagian mana yang mau dibikin pop out. Kalau misalkan kurang pas tinggal ulang-ulangnya aja. Dan buat nikmatin fitur ini tuh pastinya masih terhubung ke internet ya. Dan cara konten lebih unik tapi nggak pakai ribet. Selain itu bisa juga manfaatin AI Portrait Glow. Ini buat hasilin foto malam jauh lebih terang nih. Ya intinya Oppo Reno 16 F5G ini tuh punya fitur editing foto yang menurut gue tuh ya paling niat, paling kreatif dan simple aja gitu cara gunainnya. Asiknya tuh kita kayak bisa hasilin konten harian maupun kayak konten liburan gitu ya, biar lebih menarik kayak gini tanpa aplikasi tambahan. Ini mah jangankan Gen Z ya, milenial pun gue yakin pada suka sih sama fitur yang kayak gini. Ya seenggaknya tuh konten sosmed kita jauh lebih menarik, syukur-syukur dibanjiri auto like. Kalau untuk spesifikasinya, Oppo Reno 16 F5G ini dengan MediaTek Dimensity 7300 dengan 4 nanometer. Yang gue pegang itu dengan RAM 8GB dan juga ROM-nya itu 256GB. Tentunya dibalut dengan ColorOS 16 berbasis Android 16 yang so far sih Oppo tuh berhasil ya ngasih experience penggunaan yang nyaman buat seharian. Karena baterainya pun gede nih sehingga 7000 mAh dengan pengecasan itu 80W SuperVOOC. Oh ya untuk layarnya tuh kalau varian yang F ini itu lebih gede sedikit ya teman-teman di 6,57 inch AMOLED dengan refresh rate tuh 120Hz. So far penggunaan di luar ruangan pun masih tergolongnya udah terang nih ya. Ukurannya sih emang nggak sekompak kakak-kakaknya, tapi udah termasuk yang ideal ya teman-teman, kayak untuk nikmatin konten harian, untuk scrolling, untuk nonton, ini udah enak. Bilangnya udah pas, nggak kegedean juga. Dan selain itu ada juga fitur yang menarik lainnya nih kayak AI Mindspace. Ini kayak asisten AI yang bisa nyimpen hal penting ke kalender kalian. Jadi semisal nih ya kita tuh lihat poster konser di sosmed, nah si AI Mindspace ini tuh bukan cuma meng-capture ya teman-teman, tapi sekalian ngasih summary dan juga catat di kalender kalian. Jadi cuma dengan tekan tombol AI Step Key bakal tersimpan otomatis. Sebenarnya tombol ini tuh bisa kita setting aja teman-teman, kalian tuh mau akses apa. Kalau gue sih biasanya untuk aktifin AI Mindspace ya, tapi sesuaiin aja sama kebutuhan teman-teman. Yang menarik ada juga AI Mind Pilot. Ini kayak tempat kita tuh meminta saran, mencari informasi dengan 3 AI sekaligus. Ini bisa dari ChatGPT, ada Gemini maupun Perplexity. Bahkan di sini kita juga bisa bandingin secara langsung juga nih ya. Dengan kayak gini nih kita bisa dapat punya referensi yang lebih ya teman-teman. Jadi kita bisa lebih pede nih. Dan tentunya masih banyak fitur AI lainnya yang mudahin kita dalam keseharian. Bener-bener aplikasinya tuh udah ada di sini semua, kita tinggal perlu connect internet aja. Oh ya, kemarin tuh gue sempet cobain juga Oppo Bubble. Ini aksesoris yang lucu banget. Bisa tampilin foto idol, foto kalian sendiri, hewan kesayangan, itu bisa ya. Gemes banget gak tuh? Ini sebenarnya ada juga interactive pets juga yang bisa ngasih reaksi real time. Jadi bisa ngingetin juga nih kalau udah waktunya istirahat atau baterai kalian tuh low bat. Dengan layar sekecil ini ngebantu banget ya buat foto-foto pakai kamera utamanya. Jaminan untuk hasil fotonya bakal sesuai sama angle favoritmu. Sebenarnya sering juga tuh ya gue jadiin sebagai preview gitu ya. Sekalian tombol shutter juga pas pada saat kita lagi ngonten sendirian gitu ya. Jadi HP taruh di tripod agak jauh. Ya terus kita tinggal klik-klik aja gitu ya sebagai shutternya. Oke, itu tadi cerita gue saat nyobain Oppo Reno 16 F5G. Ini sebenarnya bisa dibilang resepnya tuh masih sama dengan seri sebelumnya teman-teman, tapi ini dibuat lebih sempurna lagi. Kerasa sih pendekatan Oppo tuh emang beda ya. Targetnya tentu bukan buat kaum mending spek, tapi kayak lebih ke buat kalian tuh utamain soal desain gitu, yang pengen tetap stand out dengan desain 3D planetnya. Dan buat teman-teman yang ingin buat konten serba sat-sat cuma dengan fitur Oppo Reno 16 F5G yang tadi gue ceritain di menit keberapa gitu ya. Dan yang gak kalah penting itu jaminan 5 kali Android update ya teman-teman, dan juga 6 tahun security patch. Yang artinya HP ini aman banget untuk dipakai jangka panjang. Mantap nih ya. Sebenarnya after sales-nya Oppo pun juga termasuk yang terbaik ya buat Indonesia juga nih. Overall secara desain dan fiturnya ini menarik sekali. Si Oppo Reno 16 F5G ini gak kalah sama kakaknya.
Jadi tinggal tunggu harganya aja, semoga harganya menarik. Nanti untuk detailnya gue taruh aja pada kolom deskripsi ya. Sip, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye-bye.